Fakultas Peternakan dan Pertanian, Program Studi Peternakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodan. Nama saya Muhammad Kafif. Saya Yusra Nuranaili, mahasiswa PMN. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara dengan Pak siapa? Saya Pak Sony. Oh iya. Boleh dimulai? Oke, sebelumnya langsung saja dari pertanyaan yang pertama. Sejak kapan sih berdiri? Sebenarnya kita dari tahun 1980-an. 1980-an sama omnya itu dia yang dari memulai Raja Madu. Dia orang Tiongkok asli. Dia datang ke sini. Waktu itu kan tawonnya itu kan adanya di sini tawon-tawon lokal. Jadi hasilnya tidak terlalu besar gitu loh, tidak terlalu banyak madunya. Nah, dia bawa bibit lebah namanya Apis mellifera. Di tahun segitu itu merupakan bibit lebah unggul. Mungkin kalau sekarang udah nyebar ya, udah semua pakai Apis mellifera rata-rata. Gitu. Kalau dulu itu bibit lebah unggul karena dia bisa menghasilkan 3 kali lipat lebih banyak daripada lebah lokal waktu itu. Jadi dari tahun 1980-an, terus habis itu tahun 95 omnya ini kan meninggal dunia, ada kecelakaan gitu kan, meninggal dunia. Terus diteruskan sama istrinya. Jadi hubungan saya sama istrinya ini, saya itu ponakannya. Jadi itu tante saya. Nah, habis itu tante saya ini dibantu sama ayah saya. Sebelumnya kan ayah saya nggak megang lebah ini, dibantu. Ya udah, habis itu turun ke saya sama kakak saya gitu. Terus berapa sih jumlah sarang lebah madu aktif yang dapat dipanen? Jumlah sarang. Ya, Kalau kita itu modelnya kan kotak-kotak kayak gitu. Nah, dalam kotak itu satu kotak itu bisa nyampe 7 sampai 8 frame. 7 sampai 8 frame. Kadang ada yang 6 juga sih. Tapi biasanya sekitar 7 sampai 8 frame itu punya sekitar 400 kotak ada. nah, itu sarangnya bisa dipakai lagi ya? Sarangnya kalau kita bisa dipakai lagi karena sarangnya kita nggak diperes ya. Kalau peternakan lebah tradisional biasanya kan dia diperes kan. Nah, kita ada namanya ekstraktor di luar sih, barangnya itu cuma nyontoh di luar, nanti lihat aja. Jadi bisa dimasukin frame-frame-nya itu dimasukin ke ekstraktor, diputar, dia akan ngeluarin madu. Jadi istilahnya kita nggak merusak sarang lebahnya karena sarang lebah itu kan rumahnya tawonnya gitu. Kita bisa cuma singkirin lebahnya, di situ kita ekstrak madunya. Nah, itu hasilnya bisa kita panen. Oke, selanjutnya yang luas lahan yang dipakai di peternakan madu ini tuh berapa? Jadi gini mas, kalau kita tidak punya lahan. Ya kita ada sih sebenarnya lahan di atas sih, untuk kopi kita ada sebenarnya. Kalau luasnya ya 900-an ada sebenarnya, tapi untuk kopi aja. Tapi musim kopi itu dia pun cuma ada sekitar bulan September. Bulan September dia ada musim kopi. Daerah sini kan sekitar sini kan perkebunan kopi semua. Ketika dia berbunga, tawon kan bisa ngambilin. Nah, cuman karena varian kita madunya kan macam-macam. Nah, kita itu nyewa lahan biasanya seperti itu. Jadi kita pindah-pindah pengembangan satu dari mana. Jadi ya nggak mungkin kita punya semua lahan kayak banget gitu kan, nggak gitu. Jadi pengangkutan gitu ya? Iya, kita angkut pindah-pindah. Untuk varian madunya apa aja? Ini ada daftarnya gitu. Jadi setiap lahan itu madunya berbeda jenisnya ya? Jadi gini, sebenarnya kalau madu, saya terangkan ya, kalau madu kelengkeng gitu katakanlah, madu kelengkeng itu sebenarnya madu dari bunga kelengkeng. Jadi bukan madu dicampur ekstrak kelengkeng gitu, enggak, dicampur sari kelengkeng nanti dibilang madu apa namanya, madu kopi, madu dicampur kopi gitu kan nggak mungkin kan gitu. Jadi sebenarnya jenisnya itu tergantung bunganya. Kalau sekitar sini perkebunan kopi sedang berbunga, ya udah kita tawonnya kita letakkan di sini. Habis itu dia akan ngambil dari bunga-bunga di dekatnya gitu. Jadi tidak memungkinkan, memang juga mungkin ada juga katakanlah di atas ada pohon rambutan, ya udah berarti kan kopi semi rambutan gitu. Cuman memang
kopinya lebih banyak kan ketika panenan kopi gitu. Jadi hasil bunganya itu hasil madunya, nama-nama madunya itu dari asal bunganya gitu. Jadi bukan campuran-campuran apa gitu enggak. Biasanya apa sih yang menjadi masalah di peternakan madu? Kayak faktor apa aja yang sangat menghambat produksi lebah? Oke, kalau pertanyaannya menghambat produksi lebah kan berarti lebih ke ininya ya, lebih produksi madu dari lebahnya ya, bukan produksi kita, maksudnya produksi di botolin ya. Kalau itu cuaca sih, cuaca itu sangat pengaruh. Cuaca sangat pengaruh karena yaitu tadi seperti saya terangkan, kalau El Nino bunganya cepat layu, kalau musim hujan bunganya keguyur, itu sangat pengaruh juga gitu. Terus juga mungkin predator juga pengaruh. Jadi gini, kalau biasanya kalau menurut jenengan nih, madu asli disemutin apa enggak? Iya. Enggak. Iya. Ya kan beda-beda kan pendapatnya kan. Kurang tahu sih. Jadi gini, kalau madu asli ketika madunya masih muda, dia kan asalnya itu kan dari bunga kan. Pernah lihat bunga disemutin? Yang madunya. Nah, betul. Jadi bunga biasanya yang beredar di masyarakat mitosnya adalah madu nggak disemutin. Madu itu ketika masih muda biasanya itu dia disemutin. Masih muda itu maksudnya panenan muda. Jadi tawon habis ngambil madu dari bunga, dia pindah ke sarang, biasanya masih ada potensi ancaman disemutin atau predator lain. Biasanya dari tawon jenis lain itu juga termasuk predator, atau bahkan kayak cicak atau apa ya namanya ya, semacam iguana ya itu kan juga makani lebahnya dimakan kan justru. Nah itu juga pengaruh juga. Nah kalau untuk yang tadi ya, kembali lagi untuk madu yang nggak disemutin itu biasanya ada dua faktor. Madunya itu udah tua, atau dia kan madu yang asli kan akan selalu mengalami proses fermentasi. Jadi ketika fermentasinya terlalu kencang, biasanya madu itu nggak disemutin. Fermentasi itu salah satunya bisa terjadi karena kalau di panenan tradisional itu kan sarang lebah itu kan diperes anak-anaknya kan. Iya. Nah kalau kita kan enggak, kita kan cuma diekstrak habis itu disaring kan. Nah itu fermentasi itu lebih sedikit. Tapi ketika dia diperes sama anak-anaknya, artinya kan kadar airnya juga di satu sisi memang dari bunga itu memang udah ada kadar airnya. Tapi di satu sisi ketika mereka diperes anak-anaknya, itu kan anaknya juga ada kandungan airnya. Jadi cepet banget madu itu jadi rasanya kayak asam, rasanya beda. Itu yang bikin nggak disemuti juga gitu. Jadi memang ya ini sih kalau untuk yang beredar di masyarakat kan mitosnya seperti itu, pasti nggak disemuti. Kalau kita sih tergantung kondisinya seperti apa gitu. Ya itu sih satu, cuaca, kedua predator itu sangat berpengaruh. Karena kalau seperti cuaca gini kan, cuaca panas terus bunga itu cepat layu, itu bisa aja tawon itu kan punya ratu. Jadi ratunya itu dia akan mengeluarkan suatu hormon di mana si pasukannya itu akan tahu gitu. Jadi nggak akan ketukar. Kita punya banyak kotak nih, katakanlah kita punya 5 kotak itu masing-masing ada ratunya. Nah ketika ada hormon itu pasukannya itu nggak akan nyasar gitu, nggak akan ketukar gitu. Tapi hormon ini sangat berpengaruh, ratu ini. Ketika daerah sekitar nih panenannya jelek gini, maksudnya bunganya cepat layu dan sebagainya, ini si ratu ini bisa terbang. Si ratu bisa terbang, pindah tempat, bawa pasukannya pindah, lama-lama kotaknya kosong. Itu sangat bisa pengaruh. Jadi juga sarangnya juga pindah ya. iya, sarangnya pindah gitu. Jadi kita sekalipun kita punya kotak, tapi ternyata ratunya merasa kita mengembalakannya di tempat yang salah gitu, katakanlah, bisa-bisa ratunya pindah juga gitu. Contoh dia
nempel di pohon apa gimana itu bisa aja gitu, bisa pindah. Kalau dari saya dan teman-teman cukup, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari masnya. Terima kasih sebelumnya, bisa mau direpotin sebelumnya, maaf juga mengganggu waktunya. Iya. Waktu kerjanya juga. Terima kasih. Iya. Iya. Makasih. Terima kasih ya, Mbak. Ini bisa lihat Bisa sih, tapi saya pakai alat dulu ya. Oh, Soalnya biasa yang handle kan bukan saya. Iya. Biasanya kan kakak saya yang handle untuk langkahnya. Jadi mending saya pakai tangan. Iya. Ya, biar lebih aman. Iya. Tempatkan lebahnya. Setahu saya ada yang di daerah Pentang itu tempatnya Pak Joko itu. Oh. Cuman tempat pastinya saya nggak hafal sih. Foto kalau foto tunggu sebentar. Maksudnya pas sudah selesai. Kalau ini webs bukan tawon. Oh. Ya kalau di luar negeri itu apa ya nama maksudnya ya? Ya web sih, lebih ke kalau di Indonesia kan sama kan tawon sama web sama semua kan. Tawon semua. ini fungsinya di ini buat apa? Ini smoker sebenarnya. Ini smoker itu lebih ke alat biar tawonnya. Jadi tawon itu kan kelemahannya cuma dia takut sama asap, sama panas sama asap. Makanya orang kalau ngambil sarang tawon yang liar kayak gitu, dia pakai asap, pakai panas kayak gini. Tempat ininya, panenannya. Ini smoker. Biar ini sih, biar tawonnya pergi. Oh ini biasanya kita kasih bipolen sama madu. Nah, itu buat apa ya? Madunya madu apa namanya? Madu balen. Jadi kalau kita jualan ternyata nggak laku, madunya kita kasih buat tawonnya juga. Buat Buat cadangan makanannya ya? tambahan makanan dia. Oh iya. Kalau selama ini kan dibawa gini kan. Nah ini dia yang bikin sarang banyak nih. Ini di luar frame ini sarangnya. Karena mungkin sudah banyak kan koloninya. Nah ini alat bantu buat frame. Seperti ini. Sebenarnya lebah itu bisa bikin sarang sendiri. Cuman ini bisa dibeli online juga ada sih, namanya fondasi lebah. Fondasi lebah itu buat apa? Biar lebah itu rapi gitu loh, rapi dia bikin sarangnya. Jadi katakanlah itu 7, saya kasih fondasi lagi, maka dia akan bikin tambahan sarang di sini sesuai dengan lokasi fondasinya dia, gitu. Jadi ini untuk mengembangkan koloni pakainya fondasi kayak gini.